Gimana kabar Bu Herdi hari ini? Ya, berusaha tetap semangat. Ini tadi masuk di sini les keberapa Bu? Ini les keempat ya. Ya, jadi kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu observasi, kita adakan bincang-bincang dulu gitu ya. Nah, sebelum itu saya ingin tahu Ibu Herdi ngajar pelajaran apa ya Bu ya? PKN. Iya, PKN ya. Nah, ini ngajar di kelas 12. Nah, pada saat ini Ibu kan sudah kemarin diingatkan untuk membuat RPP berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, Ibu pasti sudah persiapkan ya RPP-nya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Bu, apa tujuan pembelajaran dari RPP berdiferensiasi yang telah Ibu buat? Tujuan pembelajarannya adalah untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dalam ruang lingkup NKRI. Jadi tujuan pembelajaran, nah dari sini tema Ibu pembelajarannya ini masih berkaitan dengan RPP diferensiasi juga ya Bu ya. Nah, area apa yang ingin dikembangkan di dalam RPP tersebut? Ada dua Bu, yaitu RPP tentang RPP berdiferensiasi dan KSI. Nanti yang mau ditonjolkan dalam hal apa ya? Oh, saya mau menonjolkan tentang yang namanya RPP berdiferensiasi. Jadi mereka ini kan jurusan teknologi, teknologi komputer jaringan. Jadi saya mau mengajak mereka mengembangkan sisi bagaimana mereka bisa membuat PPT dari tanpa. Jadi saya mengelompokkan orang siswa peserta didik yang ahli di dalam membuat PPT tanpa, baru nanti dari PPT biasa, baru dia pakai biasa saja karena mereka belum mampu masih. Karena kan kadang-kadang anak-anak ini kan bisa pakai gadget tapi kurang bisa dalam pemakaian laptop gitu. Jadi perlu diingatkan kembali, walaupun tidak semua ya, kan ada tiga yang mahir, yang sedang, sama yang nggak mampu, kurang mampu. Nah, ini tadi terkait dengan apa yang aplikasi Canva itu, siapa saja nanti yang Ibu libatkan untuk membantu anak-anak tadi untuk membuat PPT dari Canva? Saya kan guru PKN. Selain itu nanti saya bekerja sama, berkolaborasi sama guru-guru produktifnya untuk inilah, untuk Pak Iman. Itu siapa ya? Yang orang itu Pak Arya. Pak Arya ini Guru teknologi. Sama ada satu lagi Pak Daniel. Nah, ini nanti kaitannya ke pembelajaran apakah ada? Ada untuk bahasa dalam bisa jadi mengkaitkan teknologi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kan mereka jurusan teknologi, berarti mereka harus benar-benar bisa mengkaitkan teknologi itu dengan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kayak macam bidang ekonomi, teknologi itu bisa mereka manfaatkan kayak macam live di TikTok, itu teknologi. Terus mereka bisa promosikan juga di Instagram, Facebook. Jadi teknologi itu memang harus berdampak dan kita lihat apa sih aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagus itu ya Bu ya, jadi
gitu murid-murid ini pun punya keterampilan Iya. dalam hal teknologi. Kaitannya dengan pelajaran yang Ibu ampu? Kaitannya ya itu tadi, kaitan kan ini kan masalah teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi PKN itu bukan hanya sebatas dia tahu tentang kewarganegaraan, tapi bagaimana hubungan kaitan-kaitan ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teknologi itu bisa dikaitkan dengan namanya kepemerintahan. Salah satunya itu di bidang politik. Jadi ada istilah sekarang e-government. E-government itu bagaimana kita misalnya saya seorang pejabat pemerintah harus transparan. Jadi ketika saya membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban kinerja saya dalam 1 tahun atau 5 tahun, bisa kita share di e-government itu dan orang-orang bisa melihat masyarakat. Dan itu merupakan salah satu teknik supaya adanya transparansi gitu, transparansi masalah uang-uang untuk apa namanya itu manajemen uang-uang itu bisa terarah dengan baik gitu. Jadi ini nanti harapan Ibu apa ke depannya gitu setelah melakukan pembelajaran dengan membuat PPT dari kakak sampai murid, harapan Ibu ke murid apa ini? Harapan yang pertama mereka bisa mahir di dalam teknologi. Itu mahir karena mereka jurusan teknologi, apalagi mereka di kelas 12, bisa akhirnya mereka bisa memanfaatkan teknologi bisa membantu mereka untuk bisa memperoleh penghasilan. Dan kemudian lebih dari itu kita kan belajar politiknya. Bagaimana nanti mereka ngerti gitu loh dalam kayak misalnya tadi seperti di dalam bidang politik seorang aparat gitu ya, aparat itu mereka bisa benar-benar was-was ketika ada teknologi yang bisa meneropong mereka, yang bisa menembus mereka, kinerja mereka was-was, artinya mereka takut gitu, takut untuk berbuat kecurangan. Jadi efeknya mereka, oh ternyata ada teknologi seperti pemantau kayak CCTV yang di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya bukan sebenarnya esensinya bukan karena itu ya, tapi lebih dari itu sadar bahwa kita sebagai orang yang beragama tidak boleh melakukan yang namanya kecurangan. Tapi karena ada satu alat juga yang bisa memantau kita, kan itu menjadi suatu sarana atau media supaya ketika kita ada alat pemantau kita kayak tadi yang saya bilang tadi e-government, kemudian dalam bidang pertahanan keamanan itu ada teroris kan itu bisa dilihat dari CCTV orang-orang yang melakukan teroris bom itu kan bisa. Jadi kita sebagai warga negara atau mereka yang masih muda bisa waspada ketika ada ketika ada yang memantau mereka. CCTV itu teknologi juga, itu mereka benar-benar waspada, tidak sembarangan melakukan kecurangan atau tindakan-tindakan anarkis di dalam kehidupan mereka, khususnya untuk bangsa ini. Menarik gitu ya Bu ya. Jadi sejak dini hanya dikenalkan dengan teknologi, jadi nanti ke depannya kalau mereka sudah bekerja atau misalnya di instansi manapun udah nggak asing lagi dengan teknologi gitu ya. Oke. Nah, strategi apa nanti yang Ibu persiapkan untuk mengajarkan tujuan pembelajaran itu tadi? Iya, strateginya saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Project Based Learning dengan metode diskusi kelompok. Iya. Boleh ini ceritakan gambaran kira-kira nanti apa yang mau dilakukan? Iya, jadi kan project ini kan nggak bisa setiap 1 minggu. Jadi sebelumnya sudah saya konfirmasi supaya mereka siapa. Jadi nanti ada beberapa yang sudah selesai mereka buat, jadi mereka tinggal tampilkan saja. Jadi ketika mereka nanti menampilkan hasil PPT mereka dalam Canva, itu merupakan suatu nilai plus lah bagi mereka yang sudah mahir, dan itu menjadi catatan bagi saya seorang guru yang sudah kayak seperti mengapresiasi nilai mereka bisa lebih. Kemudian diskusi kelompok, kenapa diskusi kelompok? Di sini kita mau melihat juga dari RPP saya yang dari KSE bagaimana mereka berkolaborasi, respon yang baik ketika dalam kelompok seperti itu. Mereka bisa bekerja sama, mereka bisa tidak egois untuk namanya kita kelompok itu kan nggak kerja
belajar sendiri, timbuk gitu. Jadi strateginya itu menggunakan model PPT Iya. atau diskusi kelompok. Iya. Hal-hal apa lagi gitu yang ingin ibu lakukan sewaktu berjumpa di kelas? Ya, hal-hal yang lain yang perlu saya lakukan ya tetap terus pembinaan dari mereka, menuntun mereka, walaupun mereka sudah ada yang mahir ya, tetap memantau, melihat kayak mana sih sebenarnya respon mereka di dalam belajar. Artinya kan ketika kita udah tahu mereka udah mahir kan nggak langsung lepas gitu, kan kita harus pantau juga. Ya kita mengontrol lah dari awal pertengahan akhir dari belajar. Ya itu tadi tentang ini ya Bu ya, pembelajaran harus misalnya dan strategi. Iya. Tadi saya mau bertanya tentang KSN ini. Kalau di FPP-nya itu nanti KSN itu apa nanti? Oh, KSN-nya saya akan mindfulness untuk pertama nanti mindfulness, baru nanti kesadaran keterampilan untuk berrelasi ketika kelompok. Itu aja Bu yang saya mau di dalam KSN. Dalam kelompok itu kan ada kesadaran untuk dalam berrelasi ya, keterampilan dalam berrelasi. Mindfulness dan Keterampilan dalam relasi dalam kelompok belajar. Keterampilan dalam relasi bukan dalam kelompok belajar. ini sudah selesai Bu ya. Iya. Tujuan pembelajaran area pengenalan sama strategi yang disiapkan. Jadi nanti inilah yang akan nanti kita lihat waktu di observasi kelas ya Bu ya. Ini kita sepakati bersama dulu ya Bu, bahwa ini nanti yang akan Iya. Ibu lakukan sewaktu di observasi. Nah ini harus kita opsi dulu ya, supervisornya itu adalah saya sendiri ya. Berarti lanjut ya Bu ya, melakukan observasi kelas ya. Oke, silakan Bu. No.